saya Andi Etisha Trofi, NIM 18472420002, kelas 28E. Video kali ini saya akan memaparkan contoh analisis buku Ilmu Pengetahuan Alam SD kelas 1 semester 2 tema 3, yaitu Cuaca dan Musim Selalu Berubah-ubah. Penulisnya yaitu Sri Purwati Surono, penerbitnya DSE, Buku Sekolah Elektronik PT Galaxy Puspa Mega. Pada bab 7 benda langit, kompetensi dasarnya yaitu mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca, dan musim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kompetensi dasarnya mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan. Bab 8 cuaca dan musim. Kompetensi dasarnya mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kompetensi dasar membedakan pengaruh musim dan kemarau dengan musim hujan pada kegiatan manusia. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama itu standar isi. Standar kompetensi SK dan kompetensi dasar KD IPA di SD atau MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum setiap suatu pendidikan. Standar kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator mencapai kompetensi untuk penilaian. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada perbedaannya peserta didik untuk membangun kemampuan bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Dalam buku IPA kelas 1 karangan Sri Purwati Surono, standar kompetensi dasar tidak tercantum. Namun, jika dilihat dari materi yang diuraikan dalam buku sudah sesuai dengan standar isi. Masing-masing materi telah dijabarkan secara mendalam dalam standar kompetensi untuk buku IPA kelas 1 semester 2, yaitu mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim, serta hubungannya terhadap kegiatan manusia. Nah, standar kompetensi dalam buku dibagi menjadi 2 bab, yaitu bab 7 benda langit, bab 8 cuaca dan musim. Materi dipisah menjadi 2 bab yang dianalisis sehingga materi yang disajikan lebih spesifik antara kompetensi dasar dan kompetensi isi. Dalam bab 7 dan bab 8 sudah sesuai jika dilihat dari materi analisisnya, yaitu kompetensi dasar bab 7 mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan. Nah, contoh materinya dalam buku bisa dilihat di layar sebelah kanan saya. Nah, petunjuk yang diberikan oleh guru yaitu membacakan pengantar lalu mengumpulkan jawaban dari siswa sebanyak mungkin tanpa terlebih dahulu membenarkan atau menyalahkannya. Kemudian kompetensi dasar bab 8 membedakan pengaruh musim kemarau dan musim hujan pada kegiatan manusia. Nah, contoh materinya dalam buku dapat dilihat di layar sebelah kiri saya. Musim hujan dan musim kemarau dapat dilihat di layar sebelah kanan saya. Nah, jika ditelah, buku tersebut sudah memuat tujuan dari pembelajaran IPA. Yang pertama, peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara ilmu pengetahuan alam, lingkungan, dan masyarakat. 3. Peserta didik mampu mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar dan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Ilmu pengetahuan alam diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan.
Penerapan ilmu pengetahuan alam perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD atau MI diharapkan ada penerapan pembelajaran saling tema sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep ilmu pengetahuan alam dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. Poin yang kedua, cakupan 3 ranah, kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Buku ajar pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam mempunyai peran dalam mewujudkan pembelajaran aktif di kelas. Buku ajar tidak hanya digunakan sebagai transfer informasi saja, tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Penerapan ilmu pengetahuan alam sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah untuk menentukan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah, serta mengomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di SD atau MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan mengembangkan keterampilan proses dan sikap ilmiah, memulai mengamati, menanya, mencoba, mengelola, mengaji, menalar, menciptakan, kemampuan pikir dan tidak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Namun, dalam buku sekolah elektronik, materi pembelajaran hanya mencakup 2 ranah, yaitu kognitif dan afektif. Namun, jika guru dapat memfasilitasinya, maka pembelajaran akan dapat mencakup 3 ranah. Jadi, dapat disimpulkan sebagian besar isi materi pada buku yaitu pembelajaran aspek kognitif dan afektif dengan CTL, yaitu pembelajaran memecahkan masalah dengan kejadian sehari-hari. Dan untuk mencapai 3 ranah dengan bahan ajar menggunakan buku, guru dituntut untuk memodifikasi pembelajaran sedemikian rupa. Yang ketiga, tampilan materi buku. Tampilan materi buku sudah baik, mulai dari kelayakan isi, kebahasaan yang baik dan benar, gambar yang jelas dan berwarna untuk membantu siswa dalam memahami pembelajaran. Isi materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak dan kebutuhan bahan ajar serta sesuai dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pemaparan contoh analisis buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 1 SD. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.